Halo, jumpa lagi dengan saya di Lopins Audio. Kali ini saya mau bahas satu ayam yang lagi hype nih, dari salah satu brand yang mengusung anime sebagai maskotnya. Sudah tidak asing lagi memang, apalagi buat wibu atau pecinta waifu. Tapi sebelumnya thanks buat Sensen Audio atas sampel atau unit reviewnya. Jika teman-teman mau membeli ayam ini bisa cek linknya di deskripsi ya. Oke, di depan saya adalah Moondrop Quirks. Duh, saya susah nyebutnya nih. Dan ayam ini digadang-gadang membawa sound signature khas Moondrop, yaitu tuningan Harman Target. Oke, dengan harga 200 ribuan, apakah kualitas audionya memang cakep? Oke, dibuka saja. Wah, gak nyangka nih, ayamnya mungil juga, tapi kelihatan manis. Kelengkapan selain ayamnya ada pouch nih, lumayan. Kemudian ear tips dengan 3 ukuran, seperti biasa. Lalu ada kartu garansi. Kemudian, nah ini nih, ternyata tetap ada waifunya di dalam, disatuin sama panduan pemakaian. Oke, untuk packagingnya standar saja, kayak ayam lain di harga segini. Jadi gak ada yang spesial. Spek utama ayam ini menggunakan single dynamic driver atau micro dynamic dengan ukuran 6 mm. Desainnya dibuat straight down atau lurus, sangat simpel. Jadi buat teman-teman yang gak suka atau bosen dengan model upper ear, nah ini cocok. Kemudian housingnya menggunakan bahan full plastik, dan ini benar-benar kecil ukuran housingnya. Di belakang housing ada logo yang ditandai dengan kanan kiri, dan logonya dibuat seperti emoticon yang lagi melongo. Lucu juga sih. Nah, di sini tidak ada penhole atau lubang ventilasi. Entah apa alasannya nggak dikasih penhole. Untuk bahan kabelnya saya nggak tahu ini pakai apa. Cuma kabelnya ini cukup lentur dan nggak kaku. Walaupun modelnya biasa saja, sayangnya ini non-detachable, alias kabelnya nggak bisa dilepas. Untuk splitternya lucu juga, dibuat bulat kayak gini, dengan tulisan Moondrop dan ini bahannya plastik. Last jacknya dibuat L-shape dan bahan housing jacknya plastik juga. Untuk keseluruhan, build quality-nya ya biasa saja, terutama kabelnya. Tapi bukan yang jelek juga. Kemudian untuk fittingnya sudah jelas ini nggak akan bermasalah, karena ukuran housingnya benar-benar kecil, jadi siapapun pasti cocok dengan fittingnya. Tinggal pilih-pilih size ear tips saja yang cocok dengan telinga masing-masing. Oke, sebelum bahas sound quality-nya, saya mau mengingatkan bahwa Moondrop Quirks ini susah di drive jika dibandingkan dengan ayam yang pernah saya punya atau yang sudah saya review di channel ini. Contoh saja jika dipasangkan ke Hibi ini. Kalau ayam lain hanya butuh volume sekitar 40-45 step atau 45%. Nah, ini butuh 55-60 step volume. Bahkan TFZ King Pro saja yang 55 ohm lebih mudah di drive. Memang bukan masalah impedansi saja, sensitivitas dan hal lainnya juga berpengaruh. Oke, untuk tonalnya ayam ini sangat menarik, terutama buat pecinta balance. Saya bisa katakan ayam ini paling balance yang pernah saya punya di harga 200 ribuan ke bawah. Tadinya saya mau head to head kan sama Tanzim Tanya, tapi barangnya belum nyampe. Jadi saya bandingkan dulu dengan ayam yang cukup mendekati balance, yaitu Pika 4. Tapi memang Pika 4 ini lebih ke U-shape. Nantilah akan saya head to head kan dengan Tanya di next review. Oke, balik lagi ke tonalnya. Dia ini balance dan dikasih sedikit sentuhan warm. Kalau kata audiophile, ini tonalnya Harman Target. Kemudian cukup tebal, tapi bukan yang tebal banget. Untuk kuantitas bassnya cukupan saja.
ini bukan yang gede dan bukan yang kecil juga. Istilahnya bukan yang kopong lah. Tapi secara kualitas ini bagus. Bassnya halus, kontrolnya baik, artikulasinya juga jelas, dan akurasinya juga baik. Speednya lumayan cepet, tight dan ketat juga, dengan decay yang pendek. Pancinya cukup oke di sini, tapi untuk deep dan rumble-nya agak kurang memang. Kalau dibandingkan bass PK4 lebih deep, sub bassnya lebih terasa. Jadi saya yakin buat teman-teman yang bass head ini nggak cocok. Tapi kalau teman-teman suka bass yang tight, speednya oke, ini cocok. Jadi untuk keseluruhan kualitas bassnya oke lah, dan bagusnya nggak masuk ke frekuensi lain. Untuk bagian mid, nah ini nih salah satu keunggulannya. Midnya sweet dan presentasinya cukup maju. Kualitas vokalnya cakep di sini, bening, natural, dan cukup tebal. Play lagu-lagu yang mengandalkan vokal enak di sini. Kemudian vokalnya bisa dikatakan bebas dari sibilan. Misalnya nih di lagunya My Chemical Romance yang judulnya Helena, dan saya bandingkan dengan PK4. Nah di PK4 ada sibilan, terutama di bagian rapnya. Sedangkan di Quarks ini cukup aman. Lalu gak ada pick di upper midnya yang nyakitin, aman-aman saja. Jadi untuk keseluruhan, vokal dan midnya ini the best di harga 200 ribuan ke bawah. Pada bagian high-nya cukup smooth dan lumayan lepas. Detailnya masih baik, lebih detail jika dibandingkan dengan PK4 yang lebih smooth. Kemudian ekstensi dan clarity-nya juga cukup baik, gak sampai kalau off banget. Tapi treble-nya masih dalam zona natural. Kemudian gak ada harsh di sini dan gak bikin cepat lelah telinga. Jadi untuk keseluruhan bagian high-nya oke juga. Walaupun ini mungkin bisa jadi kelemahan bagi pecinta treble. Pada bagian teknikalitasnya, nah ini mungkin salah satu kelemahannya juga. Untuk separasinya cukup baik, lebih baik dibandingkan PK4. Soundstage lebarnya juga cukup luas, sekelas lah sama PK4. Tapi depth dan kedalamannya kurang, dan 3D imagingnya juga sama. Di sini lebih terasa 2D, dan gemanya kurang. Kalau saya bandingkan dengan PK4 atau EDX atau MT1 misalnya. Nah, di AYM yang saya sebutkan tadi masih sedikit lebih megah, juga gemanya lebih terasa. Kesimpulan dari saya mungkin AYM ini adalah satu-satunya yang punya tonal balance dan paling murah yang ada di pasaran saat ini. Saya bisa katakan AYM ini cocok buat kebanyakan jenis musik. All around lah istilahnya. Kecuali EDM, dangdut koplo memang gak cocok. Untuk double pedalan, speed bassnya lumayan, tapi treble-nya mungkin kurang. Nah, spesialisnya ini buat J-pop. Nikmatnya di sini. Buat pop rock dan akustikan juga masih oke, enak lah. Nah, untuk kelebihannya punya tonal yang balance, soundnya natural. Ini the best Harman tuning di bawah 200 ribuan. Kemudian kualitas vokal dan midnya sangat baik di kisaran harganya. Bassnya cukup berkualitas dengan speed yang lumayan oke. Dan build quality-nya juga cukup baik. Dan untuk kelemahannya, kuantitas bassnya agak tipis. Nggak cocok buat bass head, terutama yang ngandalin kuantitas bassnya. Treble-nya mungkin roll up, dan ekstensinya agak kurang. Bagi sebagian orang, terutama pecinta treble nih. Lalu teknikalitasnya biasa saja, bahkan agak kurang. Terutama di bagian 3D imaging, berasa 2D dan kurang megah istilahnya. Kemudian tidak ada lubang ventilasi. Last, AYM ini non-detachable, alias nggak bisa dilepas. Jadi gimana nih? Recommended gak? Oke, opini saya sih AYM ini layak banget buat dicoba. Terutama buat teman-teman yang pecinta balance dan harganya yang murah. Tapi memang ada hal yang membuat saya nggak bisa bilang mutlak pilih ini, yaitu soal teknikalitas. Oke, segitu saja yang bisa saya ulas. Sampai jumpa lagi dan salam Lopins Audio.